Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zernalupi dari kelompok 4, kelas 2 PA01. Pada hari ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai uji statistik parametrik mata kuliah statistika lanjutan. Oke, di sini saya dari kelompok 4 tidak hanya sendiri, yaitu ada rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Naysila Jalwa dan Muhlas Ramdhani. Oke, selanjutnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada kalian mengenai deskripsi kasus yang akan saya bahas pada materi ini. Jadi, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial diukur dalam durasi jam per hari dengan tingkat fear of missing out FOMO pada mahasiswa. Nah, data ini diambil dari 30 responden mahasiswa dengan instrumen kuesioner skor FOMO dan pencatatan durasi penggunaan media sosial harian. Oke, jadi di sini data penelitiannya kita ambil dari hasil kuesioner yang disebar ke beberapa universitas seperti Gunadarma, UI, UPI, IPB, UNJ, dan juga ke fresh graduate anak SMA di wilayah Cikarang. Nah, hasil yang didapat dari data yang sudah dihitung seperti berikut ini. Nah, kalian bisa juga teman-teman bisa langsung salin aja linknya dan bisa langsung foto dan bisa kalian juga isi kira-kira bagaimana soal-soal yang ada di kuesionernya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan skor FOMO dari hasil data penelitian dari kuesioner. Nah, di sini saya sudah cantumkan satu soal dari kuesionernya. Contohnya itu soalnya berapa lama rata-rata Anda menggunakan media sosial dalam sehari. Nah, jawabannya itu ada dari 1 jam sampai ke lebih dari 6 jam. Nah, berdasarkan data dari hasil kuesioner, responden ini tuh dibagi ke dalam tingkat waktu yang spesifik nih teman-teman. Jadi yang pertama itu 1 jam, bisa dikategorikan penggunaannya ringan. Kemudian sampai ke lebih dari 6 jam itu dapat dikategorikan penggunaannya itu ekstrim atau intensif. Jadi, setiap poin dalam hasil kuesioner itu dapat dikonversi menjadi angka. Misalnya pilihan pertama 1 jam diberikan kode angka 1 sampai dengan lebih dari 6 jam akan diberikan kode angka 7 sebagai kategori tertinggi. Nah, cara menentukan durasi medsos dari hasil data penelitian dari kuesionernya. Di sini saya sudah cantumkan beberapa contoh soalnya. Salah satunya itu contohnya saya merasa takut jika orang lain memiliki pengalaman yang jauh lebih menyenangkan dari saya. Nah, di sini jawaban kalian itu bisa sangat tidak setuju, dari 1 sampai dengan 5 itu sangat setuju. Nah, gimana sih teman-teman cara menghitungnya? Jadi, cara menghitung skor FOMO di sini itu langkahnya yang pertama, jumlahkan terlebih dahulu skor dari 10 pertanyaan yang sudah kalian isi. Jadi hasilnya itu adalah skor FOMO. Contoh, semisal saya sudah mengisi 10 soal yang ada di kuesioner dan saya mendapatkan nilai 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 yang totalnya itu 39. Maka skor FOMO saya yaitu ada 39. Jadi, kategori skor FOMO ini contohnya jika menggunakan 10 item atau skala 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 5, 10 sampai 23 itu bisa dikatakan FOMO-nya rendah. Sedangkan 24 sampai 37 itu FOMO-nya sedang dan 38 sampai 50 itu FOMO-nya tinggi. Nah, cara pembahasan ini kami dapat dari dan dikembangkan oleh Andrew K. Przybylski bersama dengan timnya pada tahun 2013. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nih data penelitian dari 30 responden yang sudah saya sebarkan ke beberapa mahasiswa gitu. Di sini kalian bisa lihat data-datanya. Oke. Oke, lanjut aja kita ke uji korelasi. Di sini kita bisa melihat perumusan hipotesisnya terlebih dahulu nih teman-teman.
Berdasarkan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan adalah H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi pengguna media sosial dan skor FOMO mahasiswa. Kemudian H1 terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan media sosial dan skor FOMO pada mahasiswa. Kemudian aturan keputusannya bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil output SPSS, yaitu uji Pearson correlation, yaitu jika signifikan itu two-tailed atau kurang dari 0,05 atau t hitungnya itu lebih dari t tabel, maka tolak H0 atau ada hubungan yang signifikan. Jika signifikannya total lebih dari 0,05 atau t hitungnya kurang dari t tabel, maka terima H0, berarti hubungannya itu tidak signifikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah input dan uji korelasi di SPSS. Oke, di sini langkah pertamanya kita bisa ke variabel view, kemudian lalu kita bisa namakan ini yang pertama menjadi X dan yang kedua menjadi Y. Lalu kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita bisa menamakan label yang pertama itu menjadi durasi jam penggunaan medsos. Kemudian yang kedua kita bisa namakan menjadi tingkat FOMO. Oke. Kemudian kita tidak lupa measure-nya diubah menjadi scale. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita lanjut ke bagian data view. Nah, di sini kita harus langsung masukin 30 datanya ke dalam tabel ini. Nah, setelah kita masukkan seluruh datanya ke dalam tabel X dan Y, seperti ini, lalu kita bisa langsung pencet analyze, kemudian kita pencet correlate, dan kita lanjut pencet ke behavior rate. Oke, jadi seperti ini. Lanjut aja kita masukkan durasi jam penggunaan medsos X ke dalam tabel variabel seperti ini, lalu tingkat FOMO Y juga. Nah, setelah udah seperti ini, kalian tidak lupa harus centang persen, lalu two-tailed, dan flex significant correlation. Lalu kita langsung aja pencet OK. Oke, jadi di sini sudah terlihat jawaban dari SPSS. Di sini terlihat uji korelasi di SPSS-nya itu yaitu ada 0,184. Oke, jadi output uji korelasinya bisa dikatakan yang pertama, lihat nilai signifikan atau total. Jika nilainya itu lebih dari 0,05 maka terima H0, tapi kalau kurang dari 0,05 maka tolak H0. Yang kedua, lihat nilai percent correlation-nya. Nilai ini tuh menunjukkan kekuatan hubungan berkisar antara minus 1 sampai 1. Contohnya itu 0,00 sampai 0,19 itu akan dikatakan sangat lemah, sampai dengan 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Jadi, jika nilainya positif akan searah, berarti medsos tinggi, FOMO pun tinggi. Jika nilainya negatif, artinya berlawanan arah. Kesimpulan akhirnya, uji korelasi, nilai Pearson correlation adalah sebesar 0,184. Interpretasinya, angka ini tuh mendeteksi 0 yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat FOMO pada mahasiswa. Arah hubungannya itu semakin lama durasi penggunaan media sosial, terdapat kecenderungan sedikit peningkatan pada tingkat FOMO, namun hubungannya ini tidak kuat. Nah, nilai signifikan total didapat nilainya 0,331. Interpretasi signifikansinya karena nilai 0,331 itu lebih dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan. Kesimpulan akhirnya,
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan media sosial dengan tingkat FOMO pada mahasiswa. Meskipun arah positif, tetapi kekuatannya itu sangat lemah dan tidak cukup secara statistik untuk menunjukkan adanya keterkaitan. Artinya, tinggi atau rendahnya durasi seseorang dalam menggunakan media sosial tidak serta-merta menentukan tinggi atau rendahnya tingkat FOMO mereka pada kelompok sampel ini. Oke, lanjut di sini ada uji regresi. Yang pertama itu bisa kalian lihat sendiri sebelum kita menghitung, tentukan terlebih dahulu apa yang ingin dibuktikan hipotesis korelasi, kemudian kita langsung ke aturan keputusannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah input dan uji regresi di SPSS. Nah, langkahnya sama seperti uji korelasi tadi. Kita masukkan datanya itu X dan Y, kemudian ganti desimalnya menjadi 0, kemudian kita namakan labelnya, kemudian kita ubah measure menjadi scale. Nah, setelah udah seperti ini, kita lanjut aja ke data view. Kemudian kita masukkan seluruh data, 30 datanya ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita lanjut aja pencet bagian analyze, kemudian kita pencet regression, kemudian kita pencet linear. Nah, setelah udah seperti ini, kita langsung masukkan durasi jam penggunaan medsos ini X ke dalam independen, tabel independen atau S ke sini. Kemudian tingkat FOMO-nya ini pindah ke dependen atau tabel dependen. Nah, seperti ini. Setelah udah seperti ini, kita bisa langsung pencet OK saja. Oke, bisa terlihat di sini udah muncul hasilnya, yaitu regresi. Kemudian ada koefisiennya. Nah, di sini terdapat koefisiennya itu 0,818. Oke, jadi output uji regresinya ada 3 bagian utama nih yang perlu teman-teman perhatikan pada output SPSS. Jadi yang pertama itu ada tabel model summary atau koefisien determinasi. Lihat nilai R-square-nya. Jika nilainya itu misal 0,450, artinya durasi medsosnya itu mempengaruhi FOMO sebesar 45%. Sedangkan 55% itu sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Yang kedua, tabel ANOVA atau simultan atau uji F digunakan untuk melihat nih apakah model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel Y. Kemudian, cek kolom signifikan. Jika kurang dari 0,05 maka model regresinya itu valid. Yang ketiga, tabel koefisien atau uji T dan persamaannya. Uji T itu cek kolom signifikan pada baris variabel durasi X. Jika kurang dari 0,05 maka variabelnya itu tersebut berpengaruh signifikan. Persamaan regresinya, lihat kolom unstandardized coefficient. Jadi konstanta itu sama dengan A, durasi X-nya itu sama dengan B, dan rumus Y itu sama dengan A ditambah BX. Kesimpulan akhir ini dari uji regresi, interpretasi persamaannya, konstantanya itu 22,905. Jika durasi penggunaan media sosial bernilai 0, maka tingkat FOMO-nya itu sebesar 22,905. Jadi koefisien regresinya itu 0,818. Jadi setiap terjadi kenaikan satu satuan pada durasi penggunaan media sosial, maka tingkat FOMO itu akan meningkat nih teman-teman sebesar 0,818. Koefisien bernilai positif yang berarti hubungan keduanya searah. Semakin lama durasi penggunaan semakin tinggi tingkat FOMO-nya. Uji signifikansinya. Nilai signifikan itu kan tadi 0,331. Nah, karena nilainya 0,331 itu lebih dari 0,05, maka ada nih pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap tingkat FOMO itu tidak signifikan. Maka sesuai dengan aturan keputusannya di awal tadi, maka H0 diterima. Kesimpulan akhir, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan nih bahwa durasi penggunaan media sosial itu memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat FOMO pada mahasiswa. Artinya, meskipun terdapat kecenderungan bahwa semakin lama penggunaan media sosial akan meningkatkan FOMO, pengaruh tersebut lemah dan tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya hubungan yang berarti.
Oke, mungkin itu aja nih yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ajarkan ke kalian mengenai materi uji korelasi dan regresi. Mungkin semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa kalian mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.